Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita memulai ibadah keluarga Rabu 26 Januari 2022, marilah kita meneduhkan hati kita dalam saat teduh. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emeritus Parlindungan Lumban Gaul. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 6 bait pertama dan ketiga. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur untuk semua yang Tuhan jadikan di dalam hidup dan kehidupan kami. Baik kami sebagai pribadi, baik kami sekeluarga, bahkan kami sebagai persekutuan yang Engkau adakan kami di tengah-tengah jemaat-Mu Immanuel di Bekasi. Terima kasih Bapa, malam yang indah kami boleh datang untuk beribadah bersama-sama walaupun kami berada di rumah tangga kami masing-masing. Namun kami percaya dimanapun kami berada, Engkau menyertai kami. Karena itu dalam perkenan-Mu jualah kami mau beribadah, kami mau bangun ibadah kami pada malam hari ini. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah yang kami bangun. Dari awal sampai selesai, kami serahkan ibadah ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang empunya pelayanan ini, yang empunya hidup kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di rumah.
persiapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Palindungan Lumbanggau. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Kitab Kejadian pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Berseba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Fir'aun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawalah ke Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita semua yang bersedia mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Betapapun keberadaan kita saat ini, kita tidak dapat menyangkal bahwa Tuhanlah yang telah menghantar perjalanan kehidupan kita sampai pada hari yang ke-26 dari tahun 2022 yang baru ini. Dengan menarik napas lega, kita mengaku bahwa walaupun perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 yang lalu begitu berat dan susah, sebab hampir seluruh tahun itu kita harus menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut sampai pada saat ini. Namun kita telah tiba dengan selamat sampai pada hari ini. Tetapi saudara-saudaraku,
Perjalanan hidup kita belum selesai. Kita masih harus meneruskan perjalanan selama 339 hari lagi untuk tiba di penghujung tahun 2022 ini. Perjalanan hidup kita ke depan mungkin akan mengalami banyak rintangan dan kesulitan. Bagian yang terberat dan yang tersulit mungkin juga harus kita hadapi. Terlebih jikalau kita mendengar melalui mass media atau sosial media tentang gejolak-gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita akhir-akhir ini. Terjadinya banjir, gempa bumi, gunung meletus, penculikan, perampokan, pemerkosaan, pelecehan seksual pada anak, dan berbagai tindak kriminal lainnya. Bahkan di tahun 2022 ini yang masih kita hadapi sebagai pandemi COVID-19, muncul varian yang baru yang disebut sebagai virus Omikron. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat semua ini, kita menjadi merasa cemas, khawatir dan takut untuk menjalani hari-hari yang telah membentang di hadapan kita. Perasaan seperti itulah yang ada pada diri Yakub saat memenuhi permintaan Yusuf, anaknya yang telah menjadi penguasa di Mesir itu. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi. Yusuf setelah memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya bahwa ternyata ia adalah penguasa di Mesir. Kemudian meminta saudara-saudaranya pulang ke Kanaan untuk menjemput ayahnya. Mendengar Yusuf masih hidup, Yakub tidak mempercayai. Tetapi setelah disampaikan perkataan-perkataan Yusuf dan dilihatnya kereta yang disediakan Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah semangat Yakub untuk bertemu dengan Yusuf sebelum ia mati. Yusuf mengajak ayahnya dan semua saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir, agar Yusuf dapat memelihara kehidupan mereka selama bencana kelaparan yang masih berlangsung beberapa waktu ke depan. Saudara-saudaraku, bagi Yakub kepindahan ke Mesir di satu pihak menyenangkan hatinya, karena dia akan bertemu dengan Yusuf, anaknya yang telah dianggapnya telah mati, ternyata masih hidup dan telah menjadi penguasa di Mesir. Tetapi di lain pihak, ia mengingat bahwa tanah Kanaan yang telah didiaminya selama ini adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Yakub dan keturunannya berdasarkan janji Allah kepada kakeknya Abraham. Karena itu Yakub khawatir dan takut kepindahannya ke Mesir akan mengubahkan rencana Tuhan bagi dirinya dan keturunannya. Oleh karena itu, di dalam kecemasan
dan ketakutan itu, maka ketika tiba di Berseba dalam perjalanan ke Mesir itu, maka Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah. Dan ini adalah suatu tindakan iman dari Yakub untuk mempercayakan sepenuhnya rencana perjalanan mereka ke Mesir dan untuk tinggal di Mesir, sekaligus meminta petunjuk dari Allah agar ia tidak salah melangkah. Dan kemudian dalam bacaan kita dikatakan, dalam sebuah penglihatan pada waktu malam, Allah datang berfirman kepadanya untuk meneguhkan Yakub agar jangan takut pergi ke Mesir, sebab Tuhan akan menyertai perjalanannya ke Mesir dan akan memberkati dengan membuat Yakub menjadi satu bangsa yang besar di Mesir. Dan Tuhan juga yang akan membawa Yakub dan keturunannya kelak kembali ke tanah Kanaan. Lalu dengan janji dan berkat Tuhan inilah maka Yakub beserta semua keturunannya serta segala miliknya yang telah diperoleh selama ia tinggal di Kanaan, dan juga semua ternaknya berangkat dari Berseba, melangkah dengan iman menuju ke Mesir. Saudara-saudara, kata jangan takut seperti yang diucapkan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ditulis sebanyak 365 kali. Dan kita tahu satu tahun itu ada 365 hari. Dan itu berarti, saudara-saudaraku, setiap hari Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, meskipun masih ada pergumulan yang belum terselesaikan, masih ada dambaan yang belum terkabulkan, masih ada doa-doa kita yang Tuhan tunda jawabannya, masih ada beban berat yang masih harus dipikul, serta banyak hal-hal lain yang patut kita cemaskan dan menakutkan hati kita di sepanjang hari-hari kehidupan yang akan kita jalani. Tapi ingatlah, Tuhan berkata setiap hari jangan takut. Ia akan menyertai perjalanan hidup kita dengan segala berkat dan anugerahnya. Hidup yang akan kita jalani, walaupun harus menghadapi begitu banyak hambatan, tantangan, kesulitan, dan penderitaan, tapi hidup ini adalah merupakan suatu tempat untuk kita boleh merealisasikan jaminan janji dan berkat Tuhan bagi kita. Karena itu, saudara-saudaraku, dengan meyakini bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang dikasihinya, bagi kita pribadi, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, dan bagi masyarakat kita, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dan dengan janji firman Tuhan yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Yeremia ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Berdasarkan janji
dan berkat Allah yang dijanjikan kepada kita. Seperti Yakub yang melangkah dengan iman berjalan ke Mesir, marilah kita juga dengan iman dan juga dengan jaminan janji berkat yang dinyatakan Tuhan kepada kita, kita juga melangkah dengan iman menelusuri hari-hari kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini yang telah kita masuki ini, dan tetap berslogan, tiada hari tanpa Tuhan dan tiada hari tanpa berkatnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa yang pengasih dan penyayang, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami pada saat ini, di mana kami boleh melihat bagaimana Yakub beserta dengan keturunannya merasa cemas ketika mengadakan perjalanan menuju ke Mesir. Kecemasan melihat masa depan mereka. Tapi kecemasan itu ia salurkan dan ia sampaikan kepada Tuhan melalui persembahan sembelihan yang ia buat untuk Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan sendiri yang meneguhkan Yakub agar jangan takut untuk pergi berjalan menuju ke Mesir. Tuhan akan menyertai perjalanan mereka, dan Tuhan akan membuat Yakub menjadi suatu bangsa yang besar di Mesir. Bahkan janji Tuhan akan membawa kembali Yakub dan keturunan yang telah menjadi besar itu untuk kembali pada masa-masa yang akan datang ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Israel. Dengan melihat contoh teladan yang diberikan kepada kami di dalam diri Yakub ini, maka kami pun kiranya juga berbuat seperti Yakub.
Lalu kami datang kepadamu memohon pertolongan oleh karena kecemasan hati kami dan kekhawatiran kami, bahkan ketakutan kami ketika menjalani hari-hari kehidupan di sepanjang tahun 2022 yang sudah kami masuki ini, yang akan menghadapi begitu banyak hambatan dan tantangan, kesulitan, terlebih dengan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di tengah-tengah masyarakat kami. Namun di dalam segala kekhawatiran kecemasan itu, kami didorong untuk datang kepadamu, memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Dan Engkau sendiri berkenan mendengarkan doa dan permohonan kami. Engkau menjanjikan akan penyertaan bagi kami, karena firman-Mu sendiri yang berkata bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang Tuhan kasihi. Dan juga segala berkat dan anugerah Tuhan persiapkan bagi kami dalam menjalani hari-hari kehidupan selanjutnya. Biarlah kiranya Tuhan dengan janji kebenaran firman-Mu ini, kami boleh melangkahkan kaki kami di dalam iman percaya kami kepadamu dalam menelusuri hari-hari kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami pun tidak akan takut dan gentar menghadapi berbagai macam masalah yang akan terjadi dan yang akan kami alami di sepanjang tahun ini. Karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan memimpin dan menyertai kami, dan selalu menuntun langkah perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa Surga, kami berdoa Tuhan untuk semua keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi yang datang beribadah kepadamu pada hari ini. Biarlah kiranya Engkau berkati kehidupan rumah tangga dari warga Jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi. Berkati para kepala keluarga dalam tugas dan tanggung jawab untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup jasmani. Dan biarlah kiranya Engkau berkati pekerjaannya. Berkati juga setiap ibu rumah tangga dalam tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak di tengah-tengah keluarga. Dan berkati juga semua anggota keluarga mereka masing-masing. Yang masih dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka dalam pendidikan mereka. Berkati juga mereka dalam pergaulan mereka. Berkati mereka dalam segala harapan dan cita-cita mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sudah lansia atau sudah usia lanjut. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga berikan kepada mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan semua anak-anak, menantu dan cucu-cucu. Dan biarlah mereka boleh tetap bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi mereka. Begitu pula kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat Tuhan yang sedang menderita sakit, dimanapun mereka. Kiranya Tuhan menjenguk mereka dan melawat mereka. Kuatkan iman percaya mereka di tengah-tengah segala penderitaan sakit yang sedang dialami. Berkati semua obat yang dipakai guna kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh kembali dalam kesehatan yang semula dan dimungkinkan untuk beraktivitas sebagaimana biasa dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa surga, kami juga berdoa untuk semua pelayanan yang dilaksanakan oleh Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Dalam segala pelayanan yang dilakukan, Tuhan berkati. Berkati juga para pelayan yang memberitakan firman dalam segala rangkaian pelayanan yang dilaksanakan. Dan biarlah dalam segala pelayanan yang dilaksanakan, nama Tuhan juga yang dipuji dan dipermuliakan. Begitu pula Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang menghadapi pandemi COVID-19 sampai pada saat ini.
Berkatilah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mulai dari penetapan protokol kesehatan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang. Begitu pula PPKM yang diberlakukan di beberapa wilayah di Indonesia, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional yang dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 bersama TNI dan Polri, dan juga para pemimpin di daerah-daerah. Mereka saling bahu-membahu untuk melaksanakan vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya dimaksudkan untuk membawa bangsa ini dapat keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang telah terjadi akibat pandemi COVID-19 ini. Begitu pula para medis yang bekerja di rumah sakit, Tuhan berkati pelayanan mereka, terutama pelayanan mereka terhadap saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah kiranya semua yang dilakukan oleh pemerintah ini dipertaruhkan dalam campur tangan dan juga berkat Tuhan. Dan kami boleh meyakini berkat Tuhan juga yang melalui semua program yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga di awal tahun 2022 ini kami boleh melaksanakan kerjasama di lingkungan masyarakat kami, baik secara sosial, ekonomi, budaya, wisata, pendidikan, dan religi. Walaupun hal ini boleh dilakukan dalam kebersamaan yang terbatas dan melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, namun semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu Tuhan, kami terus mempertaruhkan semua upaya yang dilakukan pemerintah kami untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan Allah Bapa surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang tanpa sepengetahuan kami mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, di mana pergumulannya membuat ia takut dan gentar menghadapi segala sesuatu di dalam hidupnya. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam segala pergumulan yang berat yang sedang dihadapi, tapi topang mereka dengan kuasa-Mu, mampukan mereka untuk memenangkan pergumulan yang sedang dihadapi. Karena itu, dengan sikap yang terbuka dan sungguh-sungguh beriman kepadamu, mampu untuk menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Inilah seluruh doa dan permohonan kami Bapa, yang kami pertaruhkan semuanya kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sampaikan persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari melalui koordinator sektor atau transfer ke rekening gereja atau secara online dengan cara scan barcode QRIS yang tertera pada slide tata ibadah atau berita Immanuel. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita
dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita bakti 80 bait pertama dan ketiga mengiringi persembahan kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan bukan karena kami layak, tetapi semata-mata adalah kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami persembahkan kembali kepadamu sebagian dari berkat-Mu untuk setiap kami. Kuduskanlah agar berguna bagi karya yang memuliakan-Mu. Amin. Saudara-saudara, jalanilah kehidupan selanjutnya di dalam janji penyertaan dan berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.